siap ngabuburit bersama Bunda Arin? Hari ini Bunda akan membacakan kisah yang berjudul Madian yang Menguatkan. Kisah ini merupakan lanjutan dari kisah ngabuburit kemarin. Nah, kisah ini Bunda ambil dari buku yang berjudul Penakluk Fir'aun dari paket ensiklopedia Kisah Insan Teladan 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Sudah siap semuanya? Langsung saja yuk simak pembacaan kisah oleh Bunda Arin. Selamat menyimak. Musa berjalan tertatih. Ia meninggalkan istana Fir'aun. Orang-orang lalim di sana telah memutuskan untuk membalas Musa karena telah membinasakan salah seorang kaum mereka. Musa mengarungi gurun pasir seorang diri. Ia belum punya tujuan. Selama perjalanan, satu-satunya yang ia panjatkan adalah permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun tidak putus-putus memohon bimbingannya. Hingga suatu ketika, tibalah ia di sebuah negeri bernama Madian. Musa beristirahat di bawah sebatang pohon. Namun, belum lama beristirahat, ia mendengar kegaduhan. Ternyata rombongan pengembala sedang sibuk berbagi air dari sumur di dekat tempat Musa beristirahat. Tidak jauh dari para pengembala itu, dua perempuan memisahkan diri. Musa memerhatikan kedua perempuan itu. Ia menghampiri keduanya dan bertanya, "Apa yang membuat kalian menunggu di sini?" "Kami hendak mengambil dan memberi minum ternak kami. Namun kami tak mungkin berdesakan dengan para lelaki pengembala lainnya. Kami harus menunggu. Kami melakukan ini karena ayah kami sudah tua. Ia tak bisa mengembala hingga kemari," papar salah seorang perempuan itu. Tanpa banyak bicara, Musa berjalan menuju tempat air. Dengan kekuatannya, sekali kerja, Musa berhasil mengambilkan air bagi dua orang perempuan dan ternak mereka. Kedua perempuan itu amat takjub dengan kecekatan Musa bekerja. Setelah mengucapkan terima kasih, keduanya pun berpamitan pulang. Sesampai di rumah, keduanya menceritakan kejadian tadi kepada ayah mereka. Ayah mereka adalah Syuaib, seorang nabi Allah. Mendengar cerita anak-anaknya itu, Syuaib ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Ia mengutus salah seorang anak perempuannya untuk mengundang Musa sebagai tamu. Di rumah Syuaib, Musa diajak makan dan tinggal di sana. Orang tua itu kemudian menanyakan kisah Musa. Mendengar kisah hidup Musa, Syuaib berkata, "Janganlah engkau khawatir dan takut. Negara kami ini tidak tunduk kepada Mesir. Orang lalim itu tidak akan sampai di sini." Lama tinggal di tempat itu, Syuaib tertarik akan kejujuran dan kesantunan Musa. Setelah berpikir dalam, Syuaib memutuskan meminta Musa menikahi salah seorang anaknya. "Jika engkau tertarik dengan tawaranku, sebagai mas kawin, engkau bekerja di sini saja selama 8 tahun. Uruslah peternakan kami dan pekerjaan yang membutuhkan tenagamu. Aku pun sungguh akan berterima kasih jika engkau rela menambah 2 tahun lagi." Mendengar tawaran itu, Musa memohon bimbingan Allah. Atas bimbingannya, ia memutuskan menyetujui tawaran Syuaib. Musa pun resmi menjadi suami Safuro, salah seorang putri Syuaib. 10 tahun berlalu, selama itu Musa mendapat didikan mengenal dunia dan akhirat. Musa menjadi manusia yang kuat secara fisik, mental, dan spiritualnya. Musa mulai merindukan Mesir.
Setelah mempertimbangkan segalanya, ia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya itu. Ia pun mengajak keluarganya untuk ikut bersamanya. Sudah siap semua perbekalan? Esok kita akan memulai perjalanan ke Mesir, seru Musa. Di tengah perjalanan, di sekitar Gunung Tursina, cuaca tidak bersahabat. Keadaan gelap gulita. Musa sekeluarga tersesat. Mereka semua menggigil kedinginan. Saat memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa melihat cahaya terang benderang di gunung itu. Aku melihat api di sana, seru Musa. Musa meminta keluarganya tetap di tempat. Ia hendak mencari api untuk menghangatkan keluarganya. Setiba di dekat sumber cahaya, Musa berhenti. Tubuhnya tidak kedinginan lagi, tetapi ia malah menggigil. Tiba-tiba, Musa pun tersungkur ke atas tanah. Solih-solihah, apakah gerangan yang dialami Musa saat itu? Penasaran bukan? Nah, jangan sampai ketinggalan ngabuburit bersama Bunda Arin esok hari. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.